إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, nabi dan rasul yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an kita tidak dapati nama beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam bentuk khabar, kecuali dalam bentuk berita. Adapun nabi dan rasul yang lain, mereka dipanggil dengan ya Adam, ya Musa, ya Isa, dan nabi-nabi yang lain daripada itu. Mereka dipanggil wahai Adam, wahai Isa, wahai Musa. Begitupun nabi yang lain. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Muhammad, tidak ada. Kecuali nama beliau pun disebutkan dalam bentuk berita, dalam bentuk khabar. Itu pun cuma 4 kali di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Dan tidaklah Muhammad kecuali adalah rasul sebagaimana rasul sebelumnya telah ada. Qad khalat min qablihi rusul. Apakah ketika dia mati atau dia terbunuh, in qalabatum ala aqabikum, kalian mundur, murtad, mundur ke belakang. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang mundur ke belakang atau murtad, fala yadurrullaha syai'a, maka itu sama sekali tidak memudaratkan, membahayakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di dalam surat Al-Ahzab juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama beliau. Di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dan tidaklah Muhammad sebagai bapak-bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggilnya. Allah Subhanahu wa taala cuma menyebutkan namanya sebagai bentuk berita. Di dalam surat Muhammad ayat yang kedua pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama beliau, walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad dan dia benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memperbaiki kehidupannya. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya dalam surat Al-Fat ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadun Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minkum ajran wa maghfirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut kasih sayang kepada sesama orang yang beriman. Mereka tampak ciri-cirinya dari rukuk dan sujudnya, dan itulah disebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri-ciri mereka tampak dari wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Itulah yang disebutkan di dalam At-Taurat dan disebutkan juga dipermisalkan dalam Injil. Kazar'in akhraja syata'ahu, seperti benih yang tumbuh tunasnya, akhraja syata'ahu fa'azarahu, kemudian dia tambah kuat, fastaghlada, kemudian semakin besar, fastawa 'ala suqihi, kemudian lurus tegak di atas batangnya. Yu'jibuz zurra, itu akan pemandangan yang menakjubkan orang-orang yang menanamnya, orang-orang yang menanam keimanan di dalam dirinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan orang-orang kafir menjadi tambah marah, liyaghidha bihimul kuffar, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang beriman dan beramal soleh ampunan dan pahala yang besar di sisinya. Inilah ayat yang kita sebutkan tadi, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabi kita Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun itu dalam bentuk berita, khabar, bukan dalam bentuk nida atau panggilan. Ini menunjukkan kemuliaan dan nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah musibah yang paling besar setelah hari kiamat adalah berita atau kejadian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, ayyuma ahadun minan nas aw minal mu'minin usiba bi musibatin falyata'azza bi musibatihi bi anil musibati allati tusibuhu bi ghairi. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia atau dari kalangan orang-orang yang beriman yang ditimpa oleh musibah, maka hendaknya dia falyata'azza, maka hendaknya dia menghibur dirinya dengan apa?
dengan musibah kematian Rasulullah SAW, bahwa itu musibah jauh lebih besar daripada kematian daripada keluarga kita sendiri. Nabi SAW mengatakan di dalam lanjutan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa fa innahu la yusiba ahadun minan nas, bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang ditimpa musibah ba'di setelahku asyadda alaihi min musibati, lebih besar musibahnya daripada wafatku. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, dan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Setelah tersebar berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia terperanjat, bahkan manusia terperangah dengan berita tersebut. Bahkan di antara mereka ada yang terjatuh dan tidak bangun lagi. Bahkan di antara para sahabat ada yang tidak terkunci lisannya dan tidak bisa berbicara. Bahkan banyak di antara orang-orang Arab yang sampai murtad meninggalkan agama ini. Bahkan di antara mereka ada yang tidak percaya sama sekali dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian itu jamaah sekalian ada di bulan Rabiul Awal. Mayoritas ulama kita mengatakan hari Senin di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12, ada juga yang mengatakan tanggal 13 daripada Rabiul Awal. Maka apakah pantas di bulan yang seperti ini dirayakan atau dimeriahkan dengan acara-acara, padahal Rasulullah SAW jelas di dalam tarikh tertulis secara sahih bahwa beliau justru meninggal di bulan Rabiul Awal. Namun sebagian orang di luar sana merayakan dengan menamakan merayakan ulang tahun atau hari kelahiran Rasulullah SAW di bulan seperti ini. Padahal di balik itu juga apakah kita justru bergembira atau bersedih bahwa di bulan Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan bahwa Rasulullah SAW orang-orang mengatakannya telah meninggal, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan itu. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau menghunus padanya dan berkedili dan mengatakan, siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal, maka aku penggal lehernya. Dia tidak percaya bahwa Rasulullah SAW telah meninggal. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang baru keluar dari rumah anaknya melihat yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun keluar dan mengatakan, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, dan barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Kemudian beliau membaca ayat yang kita bacakan tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali dia rasul sebagaimana telah diutus rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika dia mati atau terbunuh kalian akan mundur ke belakang? Maka barang siapa yang mundur ke belakang, maka tidak sama sekali akan membahayakan, memudaratkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, ayat ini sepertinya seakan-akan baru turun dari langit, barusan kami mendengarkannya, padahal dari dulu kami melewati membaca ayat ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-144 tersebut. Namun seakan-akan kami baru mendengarkan ayat tersebut dibacakan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul telah meninggalkan umat ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menjenguk Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, pengasuh Rasulullah SAW waktu masih kecil. Kemudian beliau mendapati
Ummu Aiman sedang menangis. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka beliau mengatakan, "Aku tidak menangis karena tidak tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang aku nangiskan bahwa wahyu ini telah terputus, kenabian telah berakhir, dan keburukan akan merajalela." Dan betul jamaah sekalian, kemurtadan atau pemurtadan di mana-mana telah terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jamaah sekalian, ketika kita telah menyebutkan secul daripada sejarah tersebut bahwa ternyata Rasulullah SAW itu meninggal pada hari Senin, ada yang mengatakan 12 atau 13 Rabiul Awal, maka apakah pantas kita merayakan di bulan ini perayaan-perayaan yang dimana Rasulullah SAW wahyu terputus, kenabian berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani wa ba'd. Jemaah-jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini maka kita senantiasa ingat dan tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sampai sekarang ini masih merasakan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengarkan, bahwa mereka senantiasa dipenuhi dengan penderitaan karena senjata daripada pasukan babi dan kera Yahudi la'anahumullah yang telah merampas hak-hak mereka dan menzalimi mereka. Maka untuk itu jemaah sekalian, kita senantiasa mendoakan dengan doa yang terbaik, menyisihkan waktu-waktu untuk secara khusus mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib ujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ya qawi ya aziz. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Suriah ya rabbal alamin ya qawi ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.